Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Miss Citra di sini. Kali ini aku mau ngebahas tentang tes AMH. AMH itu apa sih? Tonton terus ya. Oke, jadi waktu promil kemarin, waktu promil pertama kali itu memang disarankan oleh dokter untuk cek AMH. AMH itu apa sih? AMH itu adalah anti Mullerian hormone. Tes ini dilakukan untuk mengetahui cadangan ovarium calon ibu. Jadinya biasanya ini sih dilakukan oleh para calon ibu yang ingin berikhtiar dengan bayi tabung. Tuh, cuman ya ini juga tes ini juga bisa sebagai alat untuk mendiagnosa apakah kita itu ada PCOS atau enggak. Nah, seperti pemeriksaan hormon lainnya, ini tuh pemeriksaannya melalui sampel darah ya. Jadi kita ambil darah terus nanti diperiksa gitulah gitu. Jadi nggak ada pemeriksaan yang gimana banget sih. Nah, sebelumnya sih aku udah pernah tes AMH itu sekitar 4 tahun yang lalu, waktu promil pertama kali yang mau inseminasi pertama kali. Dan di situ ada hasilnya, sebentar ya. Nah, jadi aku lengkap semuanya ada di sini ya, hasil pemeriksaan itu. Waktu tahun 2000 berapa ini? 2017, Agustus 2017, 3 tahun yang lalu bahkan ya. Agustus 2017 aku cek AMH itu hasilnya 8,86. Aku nggak tahu NG per ml itu maksudnya apa ya. Nah, di sini tuh ada descriptionnya, ada deskripsinya. Assessment ovarium dalam kurung konsensus penanganan infertilitas tahun 2013. Kadar AMH lebih dari 4,6 Ng garis miring ml itu hyperresponder. AMH 1,2 sampai 4,6 Ng. Terus AMH sekitar 1,2 sampai 4,6 itu normoresponder. Yang AMH-nya kurang dari 1,2 itu poor responder. Nah, dari hasil aku kan 8,86, jadi termasuk yang hyper responder. Jadi sel telurnya tuh banyak tapi kecil-kecil. Jadi tuh sel telur aku tuh lebih banyak dari normalnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, untuk hasilnya yang sekarang aku sih kaget ya, kaget juga karena hasilnya itu ternyata sekarang aku tuh udah normal kadar AMH-nya, sekarang udah 2,9. Range-nya kan tadi kalau yang normal itu antara 1,2 sampai 4,6 ya. Atau kalau di sini interval range-nya 0,71 sampai 7,59, dan sedangkan alhamdulillah di sini aku di angka 2,9. Alhamdulillah aku di sini di angka 2,9. Berarti aku sekarang udah normal. Jadi produksi sel telurnya nggak terlalu banyak berlebihan gitu, terbuang percuma. Nah, doain semoga semuanya lancar. Jadi kan berarti kemarin tuh pas udah periksa USG transvaginal alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus juga cek AMH ternyata hasilnya alhamdulillah sudah lebih baik daripada 3 tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan kali ini promilnya berhasil dengan induksi alami, nggak usah pakai insem, aku nggak mau. Ya maksudnya kalau ada uangnya sih mau ya. Maksudnya kalau ada dananya sih mau ya, usaha, cumannya lebih baik yang alami aja dulu gitu. Nah, selanjutnya akan ada cek sperma atau sperm analysis untuk suami Q. Jadi
Mudah-mudahan dari suami juga bagus ya. Aku aja bisa lebih baik, mudah-mudahan insya Allah suamiku juga bisa lebih baik lagi tuh ya. Pokoknya untuk teman-teman perjuang promil, percaya deh, makin lama tuh kita bukannya makin jauh sama calon anak-anak kita, tapi makin lama makin dekat. Nah sekarang balik lagi, kalau misalnya teman-teman, untuk teman-teman yang masih agak-agak bingung gitu, maju mundur, aduh aku promil apa enggak ya, promil ke dokter atau enggak ya gitu. Satu hal sih kemarin juga yang bikin aku agak klik gitu, maksudnya oh iya ya gitu, kayak temen yang aku ngobrol sama teman aku si Trisni itu. Jadi kan dia bilang kan, dia bilang lu kerja tuh buat apa sih gitu, selama ini kan tujuan lu yang paling utama kan pengen punya anak gitu, terus kenapa lu nggak usaha gitu, usaha yang maksimal. Iya juga sih, aku tuh pengen banget hamil kan, pengen banget punya anak, tapi tuh aku tuh kayak masih ya udahlah, nikmatin aja sementara waktu itu berjalan terus, usia semakin nambah, nggak semakin muda ya, semakin tua, otomatis cadangan varum kita juga udah semakin sedikit. Jadi lebih cepat lebih baik, kuatkan tekad. Mungkin teman-teman yang tapi dananya belum ada, ya udah sekarang kalau misalnya belum ada dana untuk ke dokter, kalian coba pola hidup sehat. Lu tapi gue nggak bisa, gue tuh suka ngemil apa segala macem. Sama aku juga suka ngemil, suka makanan manis. Cuman ya balik lagi sih ke teman-teman yang udah berhasil, promil itu bukan serta-merta mereka tuh makan enak foya-foya apa segala macam terus jadi hamil. Mereka juga usahanya pasti diantaranya itu adalah selain doa dan ikhtiar ya, juga emang mereka tuh juga mencoba untuk pola hidup yang lebih baik, mencoba untuk pola hidup sehat, makan makanan sehat gitu. Jadi itu semua tuh berkoordinasi, bersinkronisasi, apalah itu namanya, supaya mendukung kondisi kita, kondisi suami untuk sehat. Jadi hasilnya juga bagus gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih kayak maju mundur, aku pengen punya anak tapi usahanya masih kurang, ayo coba semangat lagi, kuatin lagi tekadnya, sama suami juga ya, jangan cuma sendiri aja. Kita mau sampai kapan lagi sih kayak gini, apalagi sih yang jadi keresahan kita gitu. Kalau misalnya memang teman-teman masih ada keperluan lain, misalnya masih, tapi aku mau promil tapi masih ada tanggungan rumah atau segala macem, ya udah gitu, mungkin nggak perlu promil ke dokter, tapi kuatin tekadnya untuk promil secara alami dengan mengubah pola hidup supaya lebih sehat lagi, supaya hasilnya juga lebih maksimal. Dan pastinya harus tambah lagi berdoanya, tambah lagi sujudnya, tambah lagi nangis-nangisnya. Itu juga buat peringatan sih buat aku juga ya, mungkin aku selama ini agak kurang pengen hamil tapi masih kurang berdoanya ya. Ayo kita sama-sama mendukung satu sama lain untuk berikhtiar lebih kencang lagi, berdoa lebih kencang lagi. Oke, segitu aja untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe sebagai tanda dukungan kamu kepada para pejuang kehamilan dan pejuang PCOS lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah.